Halo teman-teman semua, masih dengan saya di sini dalam acara ngoceh, ngobrol dan cerita tentang hukum. Dan kali ini teman-teman saya ingin membahas tentang Tempo. Jadi beberapa hari yang lalu ya, kemarin itu saya lihat di YouTube di TV Tempo ya, di mana di TV Tempo tersebut diangkat sebuah kasus meninggalnya seorang arkeolog di Jogja ya, yang bernama Lambang Babar Purnomo di tahun 2008. Arkeolog ini meninggal karena kecelakaan ketika mengendarai sepeda motor. Almarhum mengalami kecelakaan ya dan meninggal. Dan di dalam video tersebut teman-teman, ini kan kejadian tahun 2008. Yang saya heran kok baru 2024 ini diangkat lagi. 2025 ya. Hampir 20 tahun kemudian, 17 tahun. Ya, 16-17 tahun kemudian diangkat. Karena ketika saya nonton detik demi detik, menit demi menit, di dalam berita itu, di dalam video itu, ada nama dari Hasim Joyo Hadikusumo. Siapa Hasim Joyo Hadikusumo? Itu adalah adik dari Presiden Prabowo ya. Jadi singkat cerita, si almarhum Pak Lambang ini dia itu lagi meneliti atau menyelidiki ya hilangnya beberapa arca-arca kuno, dan kemudian almarhum ini pun sempat ke tempat dari Hasim Joyo Hadikusumo ya, yang kemudian di situ dinarasikan setelah dari rumah Hasim Joyo Hadikusumo beberapa saat kemudian atau beberapa hari kemudian, Pak Lambang ini meninggal dunia. Nah, kenapa Pak Lambang ini sempat pergi ke rumahnya Hasim Joyo Hadikusumo almarhum ini? Karena Hasim Joyo Hadikusumo ini adalah seorang pecinta barang-barang antik ya, barang-barang langka ya. Karena beliau ini pencinta barang-barang antik, barang-barang langka, didatangi oleh almarhum, oleh Pak Lambang ini yang kemudian beberapa hari kemudian atau beberapa saat kemudian itu meninggal. Dikaitkanlah penyelidikan tentang arca yang hilang, terus ke tempat dari Hasim Joyo Hadikusumo yang pecinta barang-barang antik, barang-barang kuno. Ini kemudian dirangkaikanlah. Ada apa kok seorang arkeolog yang sedang meneliti atau membuat penyelidikan hilangnya arca-arca ini kok pergi ke rumahnya Hasim Joyo Hadikusumo, ke tempatnya Hasim Joyo Hadikusumo yang pecinta barang-barang antik, barang-barang kuno. Kemudian setelah itu almarhum ini meninggal setelah bertemu ke tempat Hasim Joyo Hadikusumo. Ini ada dinarasikan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dikait-kaitkan seolah-olah menurut saya kematian dari Bapak Lambang ini itu ada kaitannya dengan Hasim Joyo Hadikusumo. Jadi ada konspirasi atas meninggalnya meninggalnya almarhum Lambang Babar Purnomo. Yang membuat saya miris prihatin ya, bagaimana bisa media yang sebesar Tempo itu mengangkat berita yang sebenarnya itu kejadiannya 2008. Sudah hampir 20 tahun.
16 atau 17 tahun yang lalu, ini baru diangkat sekarang. Kenapa nggak dari dulu-dulu, teman-teman? Apakah ini ada kaitannya dengan, ya kita tahu sendiri bahwasanya Tempo itu adalah media yang paling sering menyerang pemerintah, ya. Mulai dari kita tahu kasus Jokowi, kemudian sekarang Presiden Prabowo, ini sekarang melibatkan adik dari Presiden Prabowo. Jadi prihatinnya saya, yang namanya pers, ya media, pers, itu salah satunya itu adalah untuk mencerdaskan bangsa. Ya. Mencerdaskan bangsa dengan cara apa? Memberikan berita-berita yang bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan untuk warga, untuk seluruh masyarakat. Namun dengan menaikkan berita ini, kematian seorang arkeolog yang dinarasikan berkaitan dengan Hasyim Joyo Hadikusumo, Tempo ini seolah-olah menjadi media yang memprovokasi rakyat, memprovokasi masyarakat. Terhadap apa? Ya, terhadap Hasyim Joyo Hadikusumo. Kalau Hasyim Joyo Hadikusumo otomatis nanti larinya kepada Presiden Prabowo, karena Hasyim adalah, ya kita bisa lihat, adalah tangan kanan dari Presiden Prabowo. Ini diotak-atik. Apakah ini yaitu saya prihatin. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, mengangkat suatu kasus yang mana mungkin dari pihak keluarga almarhum itu sudah melupakan kasus ini, ya sudah tidak mau membuka lagi karena mungkin ini adalah kepahitan, kesedihan. Namun Tempo sebagai media, mereka membuka lagi luka lama dari keluarga korban. Demi apa, teman-teman? Ya, demi untuk menarasikan bahwa Hasyim Joyo Hadikusumo ini ada kaitannya dengan kematian dari arkeolog. Begitu teganya kau Tempo menyerang, mendiskreditkan salah satu pihak tetap di atas penderitaan atau kesedihan dari pihak lain. Apakah itu diperbolehkan? Mungkin kalau secara hukum itu diperbolehkan, namun kalau secara etika, secara etis, saya rasa itu sudah tidak pantas. Bagaimana bisa Tempo, media yang sangat besar itu ya, itu mengambil atau mengangkat permasalahan dengan menginjak, berdiri di atas kepahitan, kesedihan dari keluarga almarhum. Bagaimana menurut teman-teman apa yang dilakukan oleh Tempo ini? Komen ya. Terima kasih.